Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk asisten dan dosen yang saya hormati. Di sini saya sebagian dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan sebuah berita dari e-Economy SEA 2025. Nilai ekonomi digital Indonesia mendekati 10 miliar US dollar pada 2025, dengan sebagian besar didorong oleh e-commerce serta sektor-sektor lainnya. Next. Intensitas belanja online berdasarkan kelompok usia tertinggi diisi oleh kalangan 18 hingga 21 dan juga 22 sampai 28 tahun. Ini mengidentifikasikan bahwa kebanyakan orang yang berbelanja online adalah generasi Z ke bawahnya. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti efisiensi, kemudahan, kecepatan, promo, dan lain hal sebagainya. Maka dari itu, kami dari kelompok 8 ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul Transformasi Perilaku Konsumen di Era E-commerce dengan faktor kemudahan akses, preferensi belanja, dan tantangan konsumtif di kalangan mahasiswa ITB Angkatan 2024. Dengan saya Abimanyu dengan NIM 134240116 jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri sebagai anggotanya. Rumusan masalah yang kami buat terdiri dari 4. Yang pertama adalah faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan preferensi seorang mahasiswa ITB angkatan 2024 yang sebelumnya di offline atau tatap muka menjadi e-commerce. Bagaimana pola frekuensi pengeluaran mahasiswa ITB angkatan 2024 pada platform e-commerce. Selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh media sosial terhadap pemilihan impulsif mahasiswa ITB angkatan 2024, dan juga terakhir tantangan serta resiko perilaku konsumtif serta keamanan data yang dihadapi oleh mahasiswa ITB 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis faktor perubahan preferensi belanja mahasiswa ITB angkatan 2024 dan yang sebelumnya offline menjadi e-commerce. Yang kedua yaitu menganalisis peran media sosial dalam mendorong pembelian impulsif dan juga konsumtif. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi pola, frekuensi pengeluaran, dan jenis produk yang paling diminati oleh mahasiswa ITB angkatan 2024. Serta yang terakhir adalah mengidentifikasi tantangan serta resiko perilaku konsumtif dalam berbelanja daring untuk mahasiswa ITB 2024. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif analitis. Ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta menganalisis data dari berbagai sumber secara terperinci. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan terdapat tiga. Yang pertama itu dengan kuesioner yang disebarkan dengan aplikasi atau web Google Form kepada minimal-minimalnya 50 mahasiswa atau mahasiswi ITB angkatan 2024. Wawancara terhadap 5 mahasiswa atau mahasiswi ITB angkatan 2024, dan juga kami tidak lupa melakukan studi kepustakaan. Objek penelitian dari penelitian ini adalah mahasiswa ITB angkatan 2024. Setelah kami menyebarkan kuesioner via Google Form, kami mendapatkan sebanyak 57 responden mahasiswa atau mahasiswi ITB angkatan 2024. Selain data kuantitatif, penelitian ini juga kami melibatkan wawancara dengan 5 mahasiswa atau mahasiswi sebagai data pendukungnya. Seperti yang dapat dilihat, ada Yaswi dari Geologi, Bagas dari Manajemen, Sultan dari PWK, Aman dari Teknik Industri, dan juga Rivi dari Arsitek. Kombinasi kuesioner dan wawancara bertujuan untuk dapat menggambarkan perilaku belanja mahasiswa secara menyeluruh dan juga konseptual. Selanjutnya, ini merupakan hasil grafik dan juga diagram dari kuesioner yang telah kami sebarkan, di mana dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa mahasiswa beralih ke e-commerce dikarenakan efisiensi waktu dan juga tenaga, serta diikuti oleh efisiensi biaya yang didapat dari promosi. Temuan ini menunjukkan bahwa e-commerce dipilih sebagai solusi praktis yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kesibukan akademik para mahasiswa. Next. Hasil penelitian juga menunjukkan ulasan dan rating sangat penting dalam membangun kepercayaan mahasiswa terhadap toko di online. Mahasiswa menganggapnya sebagai pertimbangan untuk sebelum melakukan transaksi. Dan juga mayoritas mahasiswa melakukan belanja online dengan
intensitas menengah hingga tinggi yang menunjukkan aktivitas ini sudah menjadi rutinitas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Analisis ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa paling banyak menghabiskan belanja online untuk membeli makanan serta minumannya. Temuan ini mengidentifikasi bahwa e-commerce digunakan tidak hanya untuk kebutuhan sekunder, namun telah menjadi rutinitas sehari-hari bagi mahasiswa untuk mendukung aktivitas perkuliahan atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Next. Berdasarkan kuesioner, banyak mahasiswa mengakui bahwa konten media sosial dan juga rekomendasi influencer mempengaruhi pembelian secara impulsif. Ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai pemicu emosional dalam kebutuhan mereka berbelanja. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa, mendorong untuk melakukan check out karena taktik urgensi seperti flash sale atau informasi stok terbatas. Meskipun tidak semua mahasiswa terpengaruh, namun taktik ini berperan dalam memicu pemilihan impulsif bagi sebagian mahasiswa. Mayoritas mahasiswa tidak menggunakan fasilitas yang telah diadakan, yaitu fasilitas pay later. Ini menunjukkan sikap kehati-hatian mahasiswa terhadap pengelolaan uang agar dapat menghindari risiko utang. Next. Yang terakhir, penelitian juga menunjukkan bahwa fenomena fear of missing out atau FOMO dirasakan sangat kuat oleh manusia. Ini dipengaruhi oleh tren-tren viral di media sosial dan juga pengaruh lingkungan pertemanan, di mana ini mendorong mahasiswa untuk memicu rasa tidak ingin tertinggal dan mempengaruhi keinginan mahasiswa untuk sebuah produk. Temuan ini menunjukkan pentingnya faktor sosial dalam perilaku konsumsi mahasiswa di era digital. Temuan utama yang terdapat dari hasil penelitian ini yaitu perilaku belanja mahasiswa menunjukkan pergeseran yang kuat ke arah e-commerce yang didorong oleh beberapa faktor yaitu efisiensi, kepercayaan, pola konsumsi, kontrol finansial, media sosial, dan juga FOMO. Namun, terdapat beberapa resiko dan juga tantangan. Hasil analisis menunjukkan resiko dalam perilaku belanja online terutama pengeluaran kecil yang sering atau intensitasnya tinggi, di mana mahasiswa tidak menyadari bahwa ia telah mengeluarkan banyak uang. Nah, strategi pemasaran seperti flash sale dapat mengurangi pertimbangan rasional saat berbelanja. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik dan sikap kritis terhadap promosi sangat penting dalam berbelanja online ini. Kesimpulan dari yang kita dari hasil penelitian yang telah kami buat, yaitu ada 5 faktor yang mempengaruhi pola konsumtif atau impulsif yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah efisiensi, di mana mahasiswa ITB Angkatan 2024 lebih memilih efisiensi waktu, tenaga, dan juga biaya yang menjadi solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Selanjutnya adalah kepercayaan, di mana urusan star rating menjadi faktor paling dominan dalam membangun kepercayaan dalam mahasiswa. Selanjutnya adalah pola konsumtif, di mana e-commerce ini sudah lagi tidak menjadi eh, tidak menjadi lagi tidak menjadi sebuah hal yang bersifat insidensial, namun ini telah menjadi rutinitas bagi para mahasiswa. Media sosial dan juga FOMO, di mana mahasiswa sering terpengaruh oleh media sosial, influencer, transferan, dan juga bujukan-bujukan atau rayuan-rayuan dari pertemanan di lingkungan sekitarnya, di mana ini meningkatkan perilaku impulsif mahasiswa untuk membeli sebuah produk. Dan yang terakhir yaitu kontrol finansial, di mana mahasiswa dapat mengontrol dirinya untuk tidak menggunakan fitur pay later yang dapat diasumsikan bahwa mahasiswa dapat menjaga dan juga mengelola keuangannya. Secara keseluruhan, e-commerce memberikan kemudahan dan juga efisiensi signifikan bagi mahasiswa ITB angkatan 2024. Namun ini juga menghadirkan sebuah resiko perilaku konsumtif yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga psikologis. Oleh karena itu, keseimbangan antara pemanfaatan teknologi digital dan kemampuan mengelola keuangan secara bijak menjadi kunci agar menggunakan e-commerce tetap produktif dan juga berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.